kita lanjutkan lagi tentang ROI. Ini tadi tentang sampai di rumus dasar. Rumus dasarnya ROI. Nah, ini. Kemudian, nah, ROI ini bisa diukur melalui RNOA dan ROCE. Apa itu RNOA? Return on Net Operating Asset. Ya, Return on Net Operating Asset. Ini sebetulnya melihat return yang dihasilkan aset operasi neto. Jangan lupa, tadi kita sudah diskusi tentang aset-aset apa saja yang digunakan perusahaan untuk operasi perusahaan. Ya, jadi ini aset operasi neto. Aset operasi neto ini, sebetulnya ini, aset operasi neto. Ini sama dengan aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Liabilitas ini utang. Liabilitas operasi. Sama dengan neto. Apa saja ya? Itu tadi yang kita diskusikan tadi di laporan posisi keuangan. Nah, ini ada aset lancar, aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, kalau liabilitas itu kan ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini rumusnya RNOA. RNOA ini sebenarnya hampir sama dengan ROA. Return on Asset. Hanya saja di sini ada unsur net operasi, net aset operasi, atau aset operasi bersih. Seperti yang ini, aset operasi bersih. Aset operasi bersih. Rumusnya ini nanti kita bareng-bareng hitung, belajar untuk hitung ya. Ini nanti ada kasusnya. Yang ini jelas. Mulai RNOA ini mulai menghitung NOPAT, kemudian menghitung NOA. Jadi RNOA itu sama dengan NOPAT dibagi rata-rata ya. Rata-rata NOA ini. Rata-rata NOA. Sehingga nah, nanti ini ada anunya lagi. Ada hitungannya lagi. Nanti kita belajar satu persatu. Ya, oke, EBIT, ada EBT, ada EAT. Nah, ini NOPAT seperti ini hitungnya. Berikutnya, sebentar kita ke ROCE. Nah, ROCE ini lanjut ya sebelum saya ke kasus, ke latihan soal. Jadi ini ROCE, jadi kan ROIC bisa diukur dengan RNOA, bisa diukur dengan ROCE. Kalau RNOA yang tadi, nah RNOA itu yang tadi, rumusnya ini, caranya ini. Sedangkan ROCE ini, nah ini ROCE. Bagaimana cara menghitung nanti kita diskusi. Nah, sebentar. Sekarang sesi yang ini, sebelum kita masuk di hitungan, saya akan coba menjelaskan tentang, nah ini, tadi ada contoh-contoh aset lancar, ada contoh-contohnya aset lancar dan aset tidak lancar. Apa saja yang masuk dalam aset operasi ini? Apa saja yang masuk dalam liabilitas operasi ini? Jangan lupa ini ada ya di atas, aset operasi sama dengan
sorry, ini saya mau menjelaskan ini dulu tentang NOA. NOA sama dengan aset operasi dikurangi dengan liabilitas operasi. Ini hujan pagi, alhamdulillah. Kalau di Muslim ada, kalau kami Muslim ini ada doanya kalau hujan. Ini saya rekaman recordingnya pagi karena kemarin lagi bolak-balik error aja, jadi saya tinggal nggak recording. Barusan pagi ini saya lanjutkan. Jadi kalau di kami yang Muslim ini, kalau hujan itu kami berdoa. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi ya Allah, semoga hujan yang engkau semoga hujan ini memberi rahmat-Mu. Gitu ya. Jadi tidak membawa banjir, membawa rahmat itu berarti kan tanamannya subur, nggak kekeringan dan sebagainya. Itu kan rezeki. Kalau menurut kami itu rezeki. Dan nggak apa ya, sekilas ya. Dan shayyiban nafi'an itu rezeki yang baik. Jadi yang baik, bukan yang banjir gitu ya. Makanya harusnya berdoa supaya nggak banjir. Oke, kita lanjut ke NOA. Nah, aset operasi apa saja ini? Nah, semua ini kita tadi sudah diskusi ya. Oke. Terus kemudian, nah rata-rata berarti kan tahun. Kalau rata-rata NOA berarti misalnya NOA tahun 2019 2019 ditambah NOA 2018 ya, ditambah kemudian dibagi 2. Itu rata-rata. Ya. Terus kemudian, nah ini lebih spesifik. Apa saja operasi yang, apa saja akun-akun di laporan posisi keuangan yang masuk dalam kategori non operasi. Aset non operasi apa saja, yaitu trading securities tadi, yang investasi jangka pendek yang dalam bentuk sekuritas, itu nggak masuk. Ini juga investasi ekuitas non strategis, ada ini juga. Hutang jangka panjang, nah saya tadi menyampaikan ya, hutang jangka panjang ini hutang bank. Dan sewa pembiayaan ini leasing ya. Leasing itu nggak masuk di dalam aset operasi. Oke. Terus kemudian, nah ini kok handmoney gitu. Oke, ini margin NOPAT. Nah, ini adalah diagramnya, nanti akan di split. Split itu maksudnya, apa saja komponen-komponen NOA ini. NOA itu komponennya ada margin NOPAT dan ada NOA turnover. Margin NOPAT itu terdiri dari apa? Dari NOPAT dan dari penjualan. NOPAT itu terdiri dari apa? Terdiri dari biaya dan terdiri dari penjualan. Biaya terdiri dari apa? Biaya HPP, biaya. Komponen biaya itu apa aja gitu ya? Ada HPP, ada beban penjualan, ada beban administrasi dan penjualan, ada administrasi dan lain-lain. Terus kemudian NOA itu yang aset tadi ya, aset. NOA apa aja? NOA turnover ada penjualan, ada rata-rata NOA. Rata-rata NOA terdiri dari apa? Dari modal kerja operasi dan ada aset operasi. Ya, aset operasi. Terus aset operasi terdiri dari apa? Terdiri dari aset tetap, dari intangible, dari penilaian, operasi dan liabilitas, dan masuk liabilitas operasi. Modal kerja apa aja? Modal kerja ada ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti kita lanjut ya di recording berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Kita langsung ke soal aja, ke kasus. Kasus kita pertama nyari RNOA. Ya, kita pertama nyari RNOA.
RNOA itu return on net operating asset. Jadi return dari aset bersih. Return dari aset bersih atau berapa yang dihasilkan oleh aset bersih. Itu maksudnya RNOA. RNOA itu Anda bisa lihat ya, langsung saya ini Notepad per average NOA. Average NOA itu sama dengan rata-rata NOA. Nah, sekarang kita cari Notepad. Notepad itu rumusnya adalah earning before interest and tax dikalikan 1 min A. Nah, ini apa? Ini tarif pajak efektif. Ya, apa caranya? Tarif pajak efektif itu sama dengan beban pajak per earning before tax. Ya, earning before tax. Jangan lupa kalau yang di sini ini adalah earning before interest and tax. Maksudnya apa? Interest itu bunga, tax pajak. Nah, earning before interest and tax itu sama dengan laba usaha atau laba operasi. Laba operasi sebelum bunga dan pajak. Ya, oke. Kemudian, kalau kita nyari EBT, ini kan kita nyari EBT. Untuk kita cari tarif pajak efektif. Jadi kita itu pertama kita nyari A dulu. A sama dengan tarif pajak efektif. Jadi pertama kita nyari ini ya. Berapa persen sih sebetulnya? Nah, tarif pajak efektif itu dari mana? Dari beban pajak per earning before tax. Kalau earning before tax itu berarti masuk di situ, di dalamnya, masuk di dalam hitungan adalah beban bunga. Oke. Sekarang kita cari contoh. Ini saya clear ya, ini saya clear dulu. Kita sekarang contohnya ada di, kalau kita nyari Notepad pertama kali, Anda harus ke laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi. Pertama, kita nyari tarif pajak, ganti ya biru ya. Tarif pajak efektif. Ups. Cari A. Di sini cari A itu tarif pajak efektif sama dengan beban pajak. Beban pajaknya berapa ini? 824 542 dibagi earning before tax. Earning before tax itu di sini ada. Di sini ada earning before tax. Nah, earning before tax ini termasuk di dalamnya adalah beban keuangan. Nah, ini beban keuangan. Beban keuangan. Jadi earning before tax adalah beban pajak dikurangi, ya. Beban pajak dikurangi per EBT. EBT itu sudah memasukkan beban keuangan. Jadi EBT-nya ada sebesar 3197 95 ya.
Oh, gak iso iki. Biasanya iso. Wis ini cek gampang. Tuh, ini. Heran aku sampean. Sirek. Iki masalahnya amatiran ini. Maklum ya. Kita nyari A dulu. A itu adalah beban pajak. Beban pajak di situ ada 824 542 per earning before tax. Earning before tax termasuk di dalamnya. Kalau earning before tax itu berarti ada sudah menghitung setelah dikurangi beban keuangan atau beban bunga. 3195775. Berarti ketemunya berapa ini? 824. Saya tak kalkulator ya. 824. 824.542 dibagi 3195775 sama dengan, nah ini sebetulnya sama ini 25,8%. Nah ini tarif pajak efektif. Ini hampir sama ya dengan rate-nya rate-nya pajak PPh badan, PPh BU itu kan sama dengan 25%. Gongko seling pajak. Oke. Terus kemudian setelah A-nya dapat, setelah kita ketemu A, terus kemudian kita kedua mencari NOPAT. NOPAT sama dengan EBIT kali 1 minus A persen. EBIT-nya berapa? EBIT-nya ada di sini. EBIT-nya di sini EBIT-nya. EBIT itu adalah earning. Jadi earning before interest and tax. Di mana itu nyarinya? Ada di sini. Jadi earning before interest and tax ini cuman beban keuangannya di-exclude, dikeluarkan. Ya, beban keuangan sebesar 3205298 itu harus dikeluarkan. Jadi, bagaimana cara mengeluarkan 3195775? Ya. (3195775) ditambah beban keuangan. Beban keuangannya berapa? 3205.295. Oke, kita berhenti dulu ya. Nanti ketemu di recording berikutnya. Kita lanjut. Ini bukan 5 tapi 8298. Oke, totalnya berapa? Kita hitung di sini. 3195775 ditambah 3205298. Ketemunya 6 ini ya. 6401073. Nah, ini EBIT-nya nih. Ini EBIT-nya sekian. Berarti NOPAT-nya berapa? NOPAT sama dengan 6401073 dikalikan 1 minus nih 25,8%. 25,8%. Nah, 2,58% ini sama dengan 0,258. Berarti
1 dikurangi 0,258. Ketemunya 0,742. Dikalikan 6401073. Nah, ini tinggal kalikan 0,742 sama dengan, nah, berarti nopet sama dengan ini. Nopet sama dengan ini. 4749596. Di belakang ngomong kok saya itu. 4749 ya. 4749 nih. Nopet. Wes ya, ketemu nih sakmono. Oke. 4749596. Oke, itu nopetnya. Sekarang kita lanjut ya. Saya clear dulu. Kita nyari hitungan rata-rata NOA. Nah, kalau rata-rata NOA kita ke laporan posisi keuangan. Aset-aset apa saja yang digunakan atau digunakan untuk operasi perusahaan. Oke. NOA. NOA sama dengan aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Liabilitas utang operasi. Nah, NOA. Kita nyari rata-rata. Jadi kita nyari NOA untuk tahun 2019. Apa saja? 1. Kas dan setara kas masuk ya. 3950448. Investasi jangka pendek nggak masuk. Piutang usaha masuk. Piutang usaha di situ ada pihak berelasi dan ada pihak ketiga, semuanya dimasukkan. 1493872. Pihak ketiganya 4995989. Piutang lain-lain ada nggak? Piutang lain-lain dimasukkan. Pihak berelasi 111994. Kemudian pihak ketiga, piutang lain-lain ke pihak ketiga sebesar 257736. Persediaan masuk 4641646. Uang muka masuk, uang muka 136159. Pajak dibayar di muka masuk semua 538150. Pajak lain-lain masuk juga 225728. Aset lancar lainnya mana? Masuk nggak? Nggak masuk ya. Aset lancar lain tidak masuk. Jadi berapa jumlah NOA 2019? Nah, ini ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Yang lancar ini semua, berarti kan 16 ini. Semua dikurangi aset lancar lainnya dan investasi jangka pendek. NOA ini ada untuk aset lancar, aset operasi lancar. Sama dengan 16658531 dikurangi, kan total tadi semua masuk, semua di sini masuk ya. Semua masuk berarti dikurangi investasi jangka pendek 67222 dikurangi apa lagi? Aset lancar lainnya 23920. Berarti ketemunya berapa? Ini untuk aset operasi yang lancar ya.
Untuk aset operasi yang lancar, ketemunya adalah 16.658.531 dikurangi 67.222 dikurangi 23.920. Ketemunya adalah, nah ini. Ketemunya sebesar 16.567.389. Itu untuk yang tahun 2019. Yang tahun 2018 berapa? Aset lancar tahun 2018. Aset operasi ya. Aset operasi lancar tahun 2018 adalah sebesar 16.091.024 dikurangi investasi jangka pendek 2018 8453 dikurangi lagi aset lancar lainnya 7882. Ketemunya aset operasi lancar tahun 2018 16.091.024 dikurangi 8453 dikurangi lagi 7882 sama dengan 16.074.689. Berarti ini ya. Catatan lho rek ya. Aset operasi lancar tahun 2019 adalah sekian. Aset operasi lancar tahun 2018 adalah sekian. Oke. Itu yang aset operasi lancar. Sekarang aset operasi tidak lancar. Nah, dari yang tidak lancar apa sih yang di drop atau yang tidak digunakan? Entitas pada investasi pada entitas asosiasi, investasi pada ventura bersama, properti investasi, dan aset tidak lancar lainnya. Itu yang di-exclude. Oke. Saya berhenti di sini. Nanti kita lanjut lagi.